Kembali lagi bersama saya di channel Kimia Santuy. Video kita kali ini akan membahas materi dari komponen sel volta. Bagaimana cara kerja dari sel volta? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan video kimia menarik lainnya. Nah, jadi kalau nanti berbicara sel volta atau sel galvani, jadi kedua tokoh inilah yang mencetuskan bahwasanya terjadi reaksi redoks pada sel volta. Nah, sel volta ini adalah perubahan dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Proses perubahan reaksi kimia menjadi energi listrik nanti reaksinya berlangsung secara spontan. Dan reaksi kimia yang terjadi sini merupakan reaksi redoks. Nah, jadi prinsip kerja dari sel volta, bagaimana reaksi kimia bisa menghasilkan listrik. Nanti prinsip kerjanya ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama, Crow, dan kapan cara ngapalnya. Nah, yang pertama Crow. Crow itu artinya katoda mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi. Jadi tempat berlangsungnya reduksi adalah katoda, tempat berlangsungnya oksidasi adalah anoda. Jadi kita buat Crow. Katoda mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi. Jadi cara ngapalnya biar enak, Crow. Yang kedua kapan. Nah, kapan ini katoda elektrodanya positif dan di anoda elektrodanya bermuatan negatif. Jadi bisa kita tulis katoda elektrodanya positif dan anoda elektrodanya negatif. Jadi prinsip kerjanya ada dua, Crow dan kapan. Nah, bagaimana nanti cara memahaminya? Sebagai contoh, kita buat ada reaksi redoks, yaitu antara Zn tambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif ditambah Cu. Dari sini reaksinya Zn mengalami oksidasi dan Cu mengalami reduksi. Jadi kalau nanti dalam reaksi ini kita buat setengah reaksinya, maka akan menghasilkan Zn teroksidasi menghasilkan Zn2 positif. Jadi kalau kita setarakan muatannya, ini 0, ini positif 2, maka di sini tambah 2 elektron. Kemudian Cu mengalami reduksi. Kalau kita buat reaksinya, Cu2 positif menghasilkan Cu. Maka biar setara, muatan ini 2, maka ditambah 2 elektron. Maka dari reaksi redoks ini, si sel volta berpikir, nah, si Zn di sini mengalami oksidasi, artinya melepas elektron. Dan si Cu mengalami reduksi, artinya menangkap elektron. Berarti ada yang melepas elektron dan ada yang menangkap elektron. Artinya terjadi serah terima elektron antara Zn dengan Cu. Karena ada serah terima elektron, si sel volta mulai berpikir, kalau dipisahkan dengan jarak tertentu antara oksidasi dengan reduksi, pasti elektronnya akan berjalan. Nah, elektron yang berjalan itu bisa menimbulkan arus listrik. Nah, dengan ide seperti itulah dipisahkan dengan jarak tertentu. Nah, wadah yang pertama kita masukkan batang Zn. Nah, di dalam wadah pertama ini Zn ini membentuk ion Zn2 positif. Maka di dalam wadah ini misalnya kita buat senyawanya zinkum sulfat ZnSO4. Maka di dalam wadah ini, di dalam larutannya, dia akan terionisasi membentuk ion Zn2 positif dan
ion SO4 2-. Wadah yang kedua kita masukkan batang Cu. Nah, Cu ini membentuk ion 2 positif. Misalkan juga di dalam larutan ini kita buat senyawanya tembaga sulfat. Maka di dalam larutan ini senyawanya akan terionisasi membentuk ion Cu2 positif dan ion SO4 2-. Nah, Zn ini mengalami oksidasi. Nah, tempat berlangsungnya oksidasi itu nanti disebut dengan anoda. Jadi yang ini mengalami oksidasi. Oksidasi tempat berlangsungnya di anoda. Yang ini Cu mengalami reduksi. Nah, tempat berlangsungnya reduksi nanti disebut dengan katoda. Nah, karena si Zn ini mengalami oksidasi dan Cu mengalami reduksi, kalau nanti dipisahkan biar elektronnya berjalan, maka kita hubungkan dengan sebuah kawat. Nah, agar elektronnya mengalir. Nanti bisa kita buktikan dengan alat misalnya voltmeter, atau di tengah-tengah kita hubungkan dengan sebuah bola lampu. Membuktikan dari reaksi kimia ini menghasilkan arus, maka nanti bola lampunya akan menyala. Nah, setelah dihubungkan seperti ini, ternyata elektronnya belum mengalir dan bola lampunya belum menyala. Maka terjadi permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Perhatikan kembali. Zn ini teroksidasi membentuk ion Zn2 positif. Jadi Zn di sini membentuk ion positif. Nah, karena dia masuk ke Zn2 positifnya masuk kemari, maka ion positif di sini akan membutuhkan pasangan, yaitu pasangannya ion negatif. Nah, sementara ion negatif di sini, ion SO4 2-, sudah berpasangan dengan Zn2 positif yang lain yang sudah duluan di dalam larutannya. Maka si Zn ini tidak bisa masuk ke dalam larutannya karena tidak ada pasangannya. Nah, gitu juga dengan Cu. Cu2 positif mengalami reduksi. Jadi Cu2 positif ini mengalami reduksi membentuk Cu. Artinya ion positif di sini akan meninggalkan pasangannya, akan meninggalkan pasangan ion negatif dari SO4 2-. Sehingga SO4 2- ini membutuhkan ion positif sebagai penyeimbang. Maka ion Cu2 positif ini tidak bisa mengalami reduksi. Maka si sel volta mulai berpikir, nah, kalau nanti elektronnya belum berjalan, maka dihubungkan dengan sebuah namanya disebut jembatan garam. Kita hubungkan kedua wadah ini. Kenapa disebut dengan jembatan garam? Karena berisi garam-garam. Dia garamnya berupa gel. Nah, garam itu gabungan dari asam dan basah. Misalkan garam yang kita masukkan adalah garam KNO3. Nah, kalau garam KNO3 ini kalau kita ionkan membentuk ion K positif dan ion NO3-. Artinya si Zn ini teroksidasi membentuk ion positif, maka membutuhkan pasangan ion negatif. Maka yang masuk kemari nanti adalah ion NO3-. Sementara yang di sini si Cu2 positif mengalami reduksi menjadi Cu, maka si SO4 ini membutuhkan ion positif. Maka yang masuk kemari adalah ion positif, dari sini adalah ion K positif. Nah, artinya si Zn ini nanti mengalami oksidasi menjadi Zn2 positif. Artinya batang Zn di sini dia nanti akan semakin tipis. Semakin
tipis. Kenapa semakin tipis? Karena Zn-nya terus mengalami oksidasi membentuk Zn2 positif. Sebaliknya, si Cu ini mengalami reduksi, Cu2 positif ini masuk ke elektroda di sini membentuk logam Cu, sehingga elektroda di sini nanti logam Cu-nya akan semakin tebal. Nah, jadi kalau nanti ditanya apa aja komponen di dalam sel volta, komponen di dalam sel volta harus ada anoda, harus ada katoda, dan harus ada namanya jembatan garam. Itulah komponen-komponen di dalam sel volta agar reaksi kimia bisa menghasilkan arus listrik. Nah, setelah dihubungkan dengan ini, setelah dihubungkan dengan jembatan garam, maka nanti elektronnya akan mengalir. Si Zn melepaskan elektron dan Cu menangkap elektron. Maka nanti elektronnya akan mengalir dari anoda, akan mengalir ke katoda. Jadi ketika elektronnya mengalir dari anoda ke katoda, maka nanti terjadi arus listrik mengakibatkan bola lampunya menyala.